Ya, saya mengundang Anda pemirsa untuk bisa memberikan komentar di www.ayustvmobile.com. Silahkan apa yang menjadi komentar Anda terkait tema yang kita bahas, masalah dinasti politik. Anda setuju, Anda sependapat atau tidak, atau mungkin Anda punya komentar lain? Bang Yani dulu sebagai yang pernah di legislatif, pasti dong semangatnya bikin undang-undang ini walaupun terlalu semangat kata Bang Irman, pasti ada untuk mengantisipasi sesuatu. Terlalu beringas, bukan terlalu semangat. Terlalu beringas. Beringas. Udah ada gejala-gejala sebelumnya, makanya ada undang-undang yang harus mengaturnya. Gimana Bang Yani? Ya, jadi ada fakta empiris juga. Jadi ada satu daerah, saya tidak perlu sebutkan saja bagaimana maju, ya kan. Ini si pejabatnya, Pak Tana ini, istrinya dua-duanya maju juga. Oh, ya. Itu kan menjadi problem juga. Iwel, jangan mau bilang bagus loh membebaskan kedua istri untuk maju bersaing. Iwel mau bilang gitu. Jadi politik dinasti ini juga, kalau kita lihat ingat juga 98, Pak Margarito, salah satu agenda ini kita adalah menghilangkan nepotisme. Ya. Politik dinasti kan nggak beda-beda jauh dengan nepotisme seperti ini. Menutup ruang, dan apalagi menggunakan. Nanti kata Margarito, dia kan nggak tahu kalau tiba-tiba kedua istrinya kemudian menjadi berbakat politik dan maju di pilkada. Waktu menikah, dia pikir mereka ini cuma ibu rumah tangga biasa, Wel. Yang dapur sumur kasur itu aja. Yang apa? Dapur sumur kasur. Iya, tiba-tiba kemudian bakat politiknya tumbuh sedemikian rupa, bisa maju jadi calon Dan gubernur. menjadi calon kepala daerah itu mulia itu. Mulia. Gimana Pak ya? Jadi kita membuat undang-undang sebagaimana seperti ini, memang ini kan menjadi problem sesungguhnya. Benar, saya kaget. Ini menjadi problem. Benar, Bang Yani, saya juga semakin kaget. Sepertinya Bang Egy pun setuju dengan politik Enggak, dinasti. saya belum. Itu, Saya belum sampai. Terutama bicara soal tadi dua itu maju itu, bakat politik itu. Enggak. Apakah bicara dua gitu? Saya memahami logikanya Pak Margarito. Margarito bahwa pada waktu menikah bisa jadi mereka ini ibu rumah tangga Itu kan biasa. udah dibilang sama Bang Irman Iya. tadi. Tiba-tiba kemudian dia Tidak bisa kebayang lah ya Enggak kemudian. Apa benar seperti itu Bang Yani, silakan. Ya, saya kira yang tadi saya kemukakan, ini kan problem kita, ini kan bermula dari awal mekanisme pembuatan undang-undang juga. Ini kalau pilkada nggak ada pilkada langsung nggak ada terjadi ini sebenarnya. Saya saran sama dia siap-siap juga pulang, nyonyanya nanya ngapain tadi lu protes itu perempuan-perempuan tadi pilkada gitu. Babe gimana, Be? Nyonyanya udah semangat dia protes ini berat. Imperatif ya, dia tidak normatif. Kalau saya mendengarkan begitu busuk perkataan dynasty. Sebab dalam praktek dynasty di dalam kerajaan Pajajaran itu Prabu Surawisesa bukan diangkat oleh Prabu Siliwangi tapi oleh juru pengambat. Dari sekian banyak putra Prabu Siliwangi, karena istrinya kalau saya tidak salah ada 49. Dari sekian banyak istri istri 49. Prabu ada 49. Lebih Itu banyak kalau lagi loh. 49 maju pilkada semua, waduh. Selesai itu pilkada serentak itu. Bener itu. Jadi itu juru pengambat adalah rekrutor. Dia yang meneliti anak ini sejak baby. Jadi kalau kita kan enggak, kita telitinya begitu udah koran-koran bilang, wah ini hebat punya lo, berani turun di comberan, kan begitu ya kan? Enggak dari Pelan-pelan Noel diamati, berani turun di Comberan. comberan. Ya, Apakah kan gitu. pernah ada istri-istri dari yang maju pilkada bukan turun di laki-laki yang turun di Lakinya, comberan. lakinya. Saya pikir istri-istri yang maju pilkada. Saya Nggak, tahu biar nih, saya selesaikan pertanyaan Mas Effendi ini menggiring sebenarnya. Terus Enggak. Be, terus saja. Terus saya- Jangan dengarkan Be, terus. Bahwa ini tidak original yang diterapkan oleh Pajajaran, tapi ini adalah konsep Egypt. Karena pada zaman Amenhotep keempat itu dia usir seorang anak yang kata pendeta, ini anak bakal ngelawan Anda. Dia usir. Anak itu adalah Musa. Oh. Kan Musa kan arti yang terbuang, itu bukan nama. Iya. Diusir. Jadi itu Egypt, tapi di sini nggak diusir, dipelihara terus, tetapi tidak akan dapat peluang jadi raja. Iya. Jadi sebenarnya kita memerlukan itu ya. Kalau di dalam Jawa kan ada babat bebet Bobot. jadi kita tidak bisa mengandalkan kepada media seperti ini. Media bilang ini hebat, ini seru, ini apa. Tahu-tahu Cina ambruk, kan kita dikit lagi ambruk juga. Nah bagaimana? Kan? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Yaitu kondisi sine qua non, nggak bisa menghindar lagi. Jadi ini yang harus ada koreksi. Jadi jangan mutlak dulu kita maki-maki ini dinasti. Karena feodalisme juga jangan mutlak dulu, karena ada unsur-unsur yang baik dari situ. Nah, kalau begitu boleh ya, saya kasih gambaran dalam konteks komunikasi politik. Kenapa dinasti itu berbahaya? Ini pelan-pelan saya sebutkan ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang memulai dinasti, misalnya istri, keluarga, anak, tante, dan lain sebagainya, apalagi di sebuah daerah yang makin lama makin luas, katanya hal itu kemudian menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat banyak pihak menjadi memaklumi, lagi-lagi karena praktek-praktek kolusi, nepotisme, dan lain segala macam, sehingga akhirnya
bisa kita kasih contoh loh di salah satu provinsi kita yang belum lama ini masuk ke KPK dan lain-lain. Anda cari tahu sendiri. Iya. Di situ lama-lama banyak yang saling bersaudara menjadi pemerintah di daerah ini, daerah itu dan lain-lain. Akibatnya aparat hukum menjadi maklum akan tingkah laku mereka. Cerdik pandai juga jadi kehilangan akalnya karena menjadi terbiasa dengan gurita kekuasaan itu. Bahkan mohon maaf, para alim ulama pun menjadi terdiam. Sudah terbiasa dengan tingkah laku dinasti itu. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga kekhawatiran dari banyak ilmuwan dan kemudian juga media belakangan ini, kalau konteksnya seperti itu, boleh nggak dihentikan satu kali saja? Jadi sesudah itu haknya dikembalikan lagi. Yang Anda harus hentikan tuh otoritarianism. Ya. Itu biangnya di situ. Betul, jadi betul. mau dynasty nggak dynasty tetap rekrutmennya keliru. Ya. Itu yang harus dihentikan Nggak, dulu. sama seperti yang jadi Bang kita katakan mesti tadi. periksa dulu sebagai dokter apa sebenarnya Setuju. sakitnya ini. Jadi jangan langsung kita kasih salep dia. Ya kan, tahu-tahu dia asmatis. Misalnya gini, di suatu kabupaten, bupatinya adalah ayahnya, kemudian anaknya maju, dan anaknya terpilih. Jadi kan serah terima jabatannya itu adalah dari ayahnya ke anaknya. Itu nggak ada yang salah menurut Pak Tidakkah Margarito? anak itu adalah seorang subjek hukum juga? Secara konstitusional diakui sebagai subjek hukum tata negara. Yang tidak ada halangan hukum bagi dirinya untuk memangku jabatan itu. Lalu dia dipilih dalam sebuah konteks yang terbuka. Di mana salahnya? Tapi kebetulan saja dari kebebasan itu kan bisa diatur dengan mekanisme regulasi. ya, masalahnya Regulasi, mesti ada sebab yang cukup secara konstitusional untuk memastikan bahwa pembatasan atau penangguhan sementara haknya itu beralasan secara konstitusional. Itu yang mesti ditemukan. Kalau Anda khawatir bahwa nanti ada korupsi, ini korupsi begini banyak di Republik ini memang ada hubungannya dengan keluarga. Tidak ada sama sekali, karena itu yang mau saya bilang bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah sistem ini harus bekerja. Tadi yang saya bilang, BPK ngapain? Ya. BPKP ngapain? Inspektorat Ya, ngapain? ya. Menpan RB, Menpan RB, Kemenpan RB itu RB ngapain? itu apa? Reformasi birokrasi. Ngapain gitu? Kalau ada ini kepala daerahnya yang incumbent, dia menggunakan seluruh resources politik yang ada di daerah itu untuk memenangkan anaknya, keluarganya atau bininya macam-macam itu. Tegur dong, berikan sanksi dong oleh Kementerian di PAN. seluruh pilkada yang ada fakta menemukan juga di BPK, Setuju. di MK kita bahwa menggunakan yang namanya model bansos itu digunakan. Nah itu. Nah kalau justru itu DPR ngapain? Saya DPR setuju. ngapain Nggak, itu? Saya setuju BPK dengan Anda, ngapain? Pak DPR. Margarito. Saya Iya. setuju dengan Anda ketika kita berbicara di meja ini, di Iya. studio. Tapi begitu kita pergi ke satu daerah yang sedang dikuasai oleh dinasti, kita ngomong begitu, jawara dan lain sebagainya, celurit-celurit. Nah loh, ya. kalau begitu Karena datang polisi. dinastinya sudah ada. Dan sistem mesti bekerja. Polisinya memaklumi. Tapi kembali misalnya. lagi ya. Dan sebagainya. Kalau begitu kita begini, kalau kita mengakui itu, maka kita juga menoleransikan ketidakmampuan atau lag pada penegakan hukum dong. Karena itu diberi Karena itu konteks enggak. satu periode Ya, misalnya. enggak, sama juga. Karena kalau sekali lagi, kalau Anda cek data, ya lob hole pada pilkada itu sama sekali juga Pak Irman Putra Sidit, terjadi enggak, secara merata. maksud saya sepenuhnya mendukung hak asasi semua orang, Iya. apalagi kalau logikanya dia nggak pernah berpikir jadi istri siapa dan lain sebagainya. Iya. Tapi ada nggak di kepala Anda ya, Anda sering maju bersama-sama kita civil society, ada nggak di kepala Anda mencoba memahami kenapa DPR atau kebanyakan masyarakat juga ada yang mendukung ini supaya ditahan satu periode gitu, baru selanjutnya. Coba memahami, saya sangat memahami. Semua undang-undang yang dibuat oleh DPR itu niatannya baik semua. Tapi ternyata mengelola negara itu tidak cukup dengan niatan baik kita. Oke. Ada sebuah skema konstitusional ketika dipasang itu tepat di situ. Jadi oke lah dibatasi misalnya dinasti. Tapi kata klien saya, Pak, kenapa negara ini larang saya? Bukan kakak saya, bukan bapak saya menentukan saya bisa menjadi calon. Bukan petahana yang menentukan, tapi partai politik sana, Pak. Gitu. Nanti lebaran ini, Pak, semua calon itu tidak sowan ke petahana, ke DPP nanti semua itu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Yang Kecuali calon menentukan- perorangan ya. Iya, kecuali calon perorangan. Yang menentukan besok kan. seorang menjadi calon kepala daerah bukan petahana, Pak. Bukan petahana. Terus bagaimana? Ini kan gampang saja nih. Ya. Begitu mendaftar kalau dia tidak independen gitu, kemudian dia mendaftar ke partai, tinggal cek, oh lu begini-begini, kagak bisa, selesai dah.
Jadi jangan stop dulu segmen ini sebelum Bang Ege insaf ini Pak Ito. Enggak. Kalau saya sangat setuju. Kan deh. Saya berharap Bang Egy jangan terpengaruh ya. Di Pakar Hutan Negara harus punya prinsip sendiri. Iya Saya kan? dari tadi nggak terpengaruh. Ini mungkin Cuma salah satu maksud narasumber saya, juga malam hari ini. kenapa orang begitu mengkhawatirkan antara fakta empirik dengan gagasan-gagasan yang memang dijamin oleh konstitusi iya. kita. Itu. Bang Yani bilang boleh pembatasan undang-undang boleh membatasi hak. Betul, kita bisa membatasi dengan 28J bilang ketertiban, keamanan, moralitas. Tapi klien saya juga bilang ketika saya mau menjadi calon, tidak ada calon lain yang dibatasi haknya, semua bisa menjadi Jadi, calon, Pak. saya bisa menyimpulkan bahwa kenapa saya dilarang menjadi calon? Jadi saya menyimpulkan bahwa inilah kehebatan klien dari Bang Irman ini, meyakinkan Bang Irman untuk bisa mendampingi dia. Benar nggak? Itu kebetulan Kehebatan saya. Meyakinkan gitu loh. Betul. Tapi kebetulan kasusnya tidak terlalu tidak terlalu jelimet begitu ya. Iya. Sederhana. Tapi kalau di suatu daerah yang misalnya Anda bayangkan ada seorang sudah menjadi petahana sekarang di tingkat provinsi, di beberapa kabupaten, kota madya dan segala macam itu sudah saudara-saudaranya semua. Sudah terstruktur. Tapi begini Pak, itu mana lebih dulu dinasti model dia atau premanismenya dulu? Ini. Nah, kan itu dulu dibedah. Kan yang bekerja, saya mengalami victim daripada premanisme itu, saya mengalami. Premanismenya dulu bekerja, baru setelah ada peluang reformasi, dia bangun di atas premanismenya itu. Oke. Ya, oke, kita masih akan lanjutkan Ini lagi. juga yang menjelaskan kenapa Babe ini sampai sekarang nggak bisa jadi tokoh pemerintahan karena Tidak bisa jadi petinggi pemerintahan ya. Saya harus potong terlebih dahulu Bapak-Bapak karena kita harus break. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di news.pol. Hakim kalau saban orang kasasi dihajar berlipat-lipat ganda, itu bagaimana? Ya kan? Nah, itu bagaimana? Jadi sebenarnya dari segi moral kejadian itu tidak mengenakan, tapi Dear future husband, here's a few things you